Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sudianto. Kali ini saya akan membuka sebuah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, di tugas mata kuliah PTUN. Kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Bella Restu, yang kedua ada Christian Adrianus Site, dan yang ketiga ada Diki Nurdiana, dan yang keempat ada saya sendiri, Dia Sudianto. Kemudian ada Eusebia, terus ada Fadila, dan yang terakhir ada Firdaus. Dalam presentasi kali ini yang akan membuka pertama ada Saudara Christian. Untuk Saudara Christian bisa langsung dilanjut. Untuk prolog yang pertama yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB adalah bentuk perizinan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah ataupun merenovasi, memperbaiki atau menambah suatu bangunan. Dasar hukum IMB. Pemerintah telah mengatur izin mendirikan bangunan melalui beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Peraturan ini adalah kelanjutan dari Pasal 24 dan Pasal 185 huruf B tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun beberapa tujuan kenapa pemerintah mengeluarkan izin ini. Izin mendirikan bangunan bertujuan untuk yang pertama, perlindungan dan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan dan kepastian hukum yaitu izin IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang sesuai dengan peruntukan lahan. Selain itu, pemilik bangunan akan memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua ialah mengurus perizinan. Bagi pelaku usaha, izin ini dibutuhkan untuk mengurus usaha perizinan, seperti izin lokasi, izin tempat usaha, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu harga jual rumah meningkat. Bangunan yang mempunyai izin IMB otomatis mempunyai nilai jual meningkat jika kita bandingkan dengan bangunan yang tidak mempunyai izin. Kemudian pemilik rumah juga dapat membangun ataupun merenovasi rumah. Yang keempat yaitu menjadi jaminan pinjaman ataupun kredit bank. Izin mendirikan bangunan dapat menjadi agunan untuk kredit bank untuk menjamin rumah, maka rumah harus mempunyai izin IMB. Yang kelima ialah mempermudah proses jual beli ataupun sewa menyewa rumah. Untuk dapat melakukan proses jual beli atau sewa menyewa rumah harus mempunyai IMB sebagai syarat mutlak. Apabila tidak mempunyai izin ini dapat dikenakan denda 10% dari nilai bangunan dan rumah pun dapat dirobohkan. Yang terakhir itu peningkatan status tanah. Rumah yang berstatus hak guna bangunan ataupun HGB lebih rendah dari surat hak milik ataupun SHM. Izin IMB ini menjadi syarat untuk menggantikan HGB menjadi SHM. Untuk kronologinya yaitu pemerintah daerah berperan dalam pembangunan tempat tinggal rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 12, pemerintah daerah wajib mengatur perumahan dan pemukiman masyarakat. Peranan pemerintah tentu melalui kebijakan penerbitan IMB. Melalui penerbitan IMB, pemerintah menginstrumenkan program ketata ruangan yang baik, tertib dan teratur serta dapat dalam membangun bangunan juga dalam memfungsikan bangunan sesuai dengan IMB.
Khususnya, daerah Kota Medan untuk memproses izin mendirikan bangunan diproses sesuai dengan salinan keputusan Wali Kota Kota Medan, keputusan nomor 34 tahun 2002 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan nomor 9 tahun 2002 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Dikaitkan dengan proses penerbitan IMB nomor 648/1363K atas nama Charles Tigo Sirait pada tanggal 28 Juli 2011 sebagaimana diterangkan dalam isi pertimbangan hukum hakim pengadilan PT UN Medan nomor 22/2012/2012 PT UN Medan. Majelis Hakim PT UN Medan menemukan salah satu persyarat administrasi permohonan IMB tidak dipenuhi oleh tergugat 2 intervensi, yaitu belum melengkapi permohonan bukti pelunasan PBB tahun terakhir pasal 12. Kedudukan kasus, posisi kasus ketika sedang berjalan gugatan atas sertifikat hak milik tanah, penggugat menemukan bangunan model rumah, toko, atau ruko yang sedang dilakukan pengerjaannya berdasarkan SIM nomor 648 1441 21.06 2011 dan SIM nomor 648 1363K tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Charles Tigor Sialalahi tertera di site atau plang yang terbuat dari papan triplek. Padahal ini sebelum bangunan berdiri dan IMB diterbitkan, yaitu pada tanggal 27 Juli 2011, penggugat membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan tentang status tanah tersebut dalam sengketa dan memohon agar tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan di atas tanah lahan sengketa. Juga tanggal 14 Juni 2011, penggugat membuat pengumuman melalui media koran analisa tentang adanya sengketa lahan dan meminta agar instansi terkait atau instansi pemerintah tidak melayani terkait pengalihan bidang tanah terhadap tanah Jalan Platina, Sudut Platina, yaitu Kecamatan Medan Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tinjauan kasus dari izin mendirikan bangunan. Tinjauan kasus izin mendirikan bangunan, hukum perizinan bagian dari hukum publik, yaitu hukum administrasi negara, di mana izin berupa kewenangan dari pejabat administrasi negara atau izin diterbitkan pejabat tata usaha negara. Tujuan perizinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun realitanya perizinan di tengah-tengah masyarakat masih kerap jadi objek gugatan di pengadilan tata usaha negara. Sebagaimana contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 124K/TUN 2013 tentang terbitnya surat izin mendirikan bangunan di atas tanah yang masih dalam sengketa PT UN Medan. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan pasal 13 huruf B, penerbitan izin mendirikan bangunan IMB ditunda apabila ada laporan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat tentang keadaan tanah dalam sengketa maupun adanya proses hukum. Sejalan dalam peraturan tersebut, sebelum IMB nomor 64-21-21.06/2011 dan nomor 648-1363K atas nama Charles Tigor Sirait dikeluarkan. Penggugat pada tanggal 27 Juli 2011 telah lebih dahulu melaporkan tentang status tanah kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan dan memohon agar tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan. Di samping itu, penggugat juga membuat pengumuman di media koran tertanggal 14 Juli 2011 meminta kepada
instansi terkait agar tidak melayani urusan bidang tanah yang dimaksud. Namun Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan tidak mengirimkan laporan dari masyarakat dan berita umum, di mana pada tanggal 28 Juli 2011 di mana Tata Ruang dan Tata Bangunan justru menerbitkan IMB tersebut. Artinya, setelah menerima laporan IMB tersebut terbit, pembuatan pejabat Dinas Tata Ruang dan Bangunan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberi putusan nomor 22G 2012 PT-UN Medan tertanggal 19 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut dalam ekspresi menolak ekspresi tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 2 intervensi untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya, menyatakan batal surat izin mendirikan bangunan atau SIMB nomor 648/13.63K tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Charles Tigor Silalahi, mewajibkan kepada tergugat 2 untuk mencabut surat izin mendirikan bangunan atau SIMB nomor 648/13.63K tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Charles Tigor Silalahi. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 137/B 2012 PT-UN Medan tanggal 16 Oktober 2012 menguatkan putusan PT-UN Medan nomor 22G 2012 PT-UN Medan. Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 137B 2012 PT-UN Tun Medan tanggal 16 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 22/G 2012 PT-UN Medan tanggal 19 Juli 2012 menolak gugatan penggugat dan menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi. Demikian penjelasan dari saya terkait tinjauan kasus tugas kelompok 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan membacakan putusan hakim. Yang pertama, pertimbangan hukum pengadilan terhadap sengketa INB nomor 648/136K adalah sebagai berikut. Putusan nomor 22/G/2012 Medan tanggal 19 Juli 2012 mengabulkan gugatan penggugat sebagai menyatakan batal surat izin mendirikan bangunan CIMB nomor 648/1363K tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Charles Tigor Silalahi, mewajibkan kepada tergugat 2 untuk mencabut surat izin mendirikan bangunan atau CIMB nomor 648/1363K tanggal 1 Agustus 2011 atas nama Charles Tigor Silalahi. Putusan nomor 137/B 2012 PT-UN Medan tanggal 16 Oktober 2012 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 22G/2012 PT-UN Medan tanggal 19 Juli 2012. Putusan Mahkamah Agung nomor 124K/Tun 2013 tanggal 2 Mei 2013 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Charles Tigor Silalahi atau tergugat 2 intervensi, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 137/B 2012 PT-UN Medan tanggal 6 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan nomor 22 garing G garing 2012 garing PTUN Medan. Tanggal 19 Juli 2012 pengadilan sendiri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilannya dalam tingkat kasasi. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Tindak lanjut. Jika dilihat dari makna hukum administrasi, bahwa kebenaran dan kesesuaian suatu fakta tulisan sangat menentukan kekuatan hukum pada sebuah keputusan. Bila ada keraguan-raguan atau data yang berbeda-beda, akan menimbulkan keraguan-raguan kepastian hukum pada keputusan tersebut. Tergugat 2 bertindak tidak cermat dan tidak teliti atas apa yang dimohon pemohon. Sebagai pejabat hukum administrasi negara, memiliki faham asas-asas, bertindak cermat, sebagaimana disebut R. Wiono. Asas bertindak cermat adalah menghendaki agar setiap tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara harus dilakukan dengan cermat, atau dengan perkataan lain, sebelum badan atau pejabat tata usaha negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua pertimbangan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. AAUPB menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam pemerintahan daerah. Pasal 58 ayat 1 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum. Penyelenggaraan negara terdiri atas asas kepastian hukum, atas asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Bahwa judeks faksi telah salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung mengadili, mengabulkan permohonan kasus tergugat 2 atau intervensi, membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Medan nomor 137 garing B garing 2012 garing PT Tun Medan tanggal 16 Oktober 2012 yang menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara Medan. Selanjutnya dengan ini saya menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 124K/Tun/2013 tentang terbitnya izin mendirikan bangunan di atas tanah yang masih dalam sengketa di Pengadilan Tun Medan. Maka dengan hal tersebut penulis menyimpulkan sebagai berikut. 1. Keberadaan IMB nomor 648/1363K dalam perspektif hukum administrasi negara, bahwa IMB tersebut adalah berupa keputusan yang sah yang diterbitkan pejabat administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Arti pejabat di sini adalah Wali Kota Medan. Keabsahan IMB nomor 648/1363K memulai IMB tersebut memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum tata usaha negara. Akibat hukum IMB menimbulkan hak memiliki kepastian hukum dan kewajiban bayar retribusi pajak. Yang kedua, masalah IMB nomor 648/1363K di Pengadilan Tun Medan adalah IMB tersebut diterbitkan di atas tanah yang masih dalam keadaan sengketa di Pengadilan Tun Medan. Hal ini disoroti dalam hal keputusan Wali Kota Medan nomor 34 tahun 2002 Ju Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2012 pasal 13. Proses IMB ditunda apabila ada laporan dari masyarakat terhadap tanah dalam keadaan sengketa atau proses hukum. Sejalan dengan peraturan tersebut, dikatakan bahwa IMB nomor 648/1363K terbit setelah adanya laporan dari penggugat kepada Dinas Tata Ruang. Dan juga proses penerbitan IMB bertentangan dengan AUPB, di mana pejabat tata usaha negara tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan IMB, sehingga ada yang dirugikan. Oleh karena itu, kerugian tersebut IMB menjadi objek gugatan di petun.
Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 124 K/2013 tentang terbit IMB di atas tanah sengketa di pengadilan. Pada ketentuannya, putusan hakim pengadilan berdasarkan apa yang dituntut atau petitum. Namun, putusan MA dalam kasus ini tidak berdasarkan apa yang dituntut. Akhirnya, ada data yang fakta yang diuraikan penggugat tidak turut serta dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Sekian kesimpulan dari kami.